bertanding dalam suasana pandemi COVID-19 dan tentu sangat mengganggu persiapan. Tentu pemerintah mengapresiasi dan terima kasih atas perjuangan mereka, baik yang sudah mendapatkan medali maupun yang belum. Harapan besar kepada saudara-saudara dan prestasi saudara-saudara akan menjadi prestasi negara kita Indonesia. Selamat menjalankan amanat berat ini. Rakyat menunggu saudara-saudara kembali ke tanah air dengan membawa medali yang membanggakan Indonesia. Semoga perjuangan saudara-saudara berhasil. Pemirsa, bagaimana peluang tim Indonesia meraih tambahan medali di Olimpiade Tokyo? Rekan Sandi Firdaus akan melaporkan langsung dari Tokyo, Jepang. Sandi, di cabang panahan, pemanah Arief Dwi Pangestu kalah dari pemanah Jerman di babak eliminasi 32 besar. Bagaimana peluang tim panahan lainnya, Sandi? Ya, Fitri dan juga pemirsa, betul sekali tadi atlet muda berpotensi 17 tahun Arief ini harus kalah dari pemanah asal Jerman ya dengan skor 6-2, namun masih ada 3 individual lagi, baik di 2 individual putra dan 1 individual putri, Yananda Hoirunisa yang akan bertanding melawan wakil Denmark, dan 2 yaitu Rio Ega Agata akan menghadapi wakil dari Australia bersama dengan Alfiananto. Itu nantinya akan menjadi potensi medali untuk tim Indonesia di ajang Olimpiade Tokyo 2020. Fitri. Ya, baik Sandi, lalu bagaimana dengan kelanjutan pertandingan bulu tangkis ganda putri Grecia Apriani dan 2 ganda putra kita? Ya, untuk ganda dan sektor ganda baik putra maupun putri ini bisa lolos ke perempat final, di mana juga disusul oleh ganda campuran kita juga berhasil lolos ke perempat final ke babak selanjutnya. Dan untuk mengetahui bagaimana potensi selanjutnya, khususnya di cabang bulu tangkis, saya sudah bersama dengan Chief The Mission Indonesia Olimpiade Tokyo 2020, Bapak Rosan Peroslan. Pak Rosan, selamat malam Pak. Selamat malam Mas Andi. Pak Rosan, ini tadi perjuangan terus berlanjut Pak. Terlebih atlet bulu tangkis terus bertarung gitu Pak. Nah, melihat potensi sejauh ini bagaimana Pak dari dari bulu tangkis sendiri Pak? Ya, kalau kita lihat ya alhamdulillah kita masuk ke quarter final ya untuk ganda putra, ganda putri dan ganda campuran. Dan tentunya kita punya 2 ganda putra masuk ke quarter final. Ya, insya Allah harapannya mereka terus berprestasi bagus dan bisa menghasilkan hasil yang optimal untuk bangsa dan negara kita cintai ini. Untuk persiapan sejauh ini bagaimana Pak, koordinasi mungkin yang dilakukan dari pelatih dan atlet sendiri kondisinya? Kita tahu kan juga di tengah pandemi COVID-19 Pak, mungkin ada tekanan yang dirasakan oleh para atlet khususnya bulu tangkis Pak. Ya, saya tadi bicara juga dengan mereka, dengan coach, dengan para pemain. Insya Allah, alhamdulillah mereka semangatnya sangat tinggi dan mereka juga paham bahwa protokol kesehatan harus dijalankan dengan ketat. Tetapi itu tidak menyuruti semangat dan untuk bertanding besok hari, dan insya Allah hasilnya juga akan maksimal. Selain bulu tangkis Pak, mungkin apa yang menjadi proyeksi untuk tambahan medali kita di Olimpiade Pak? Ya, tentunya selain bulu tangkis, harapan utama kita melihat ada kemungkinan dari panahan, salah satunya dari Rio Ega yang memang berprestasi sangat baik dan besok akan bertanding, dan ya kita harapkan bisa mengalahkan musuh-musuhnya dan kembali lagi bisa menghasilkan hasil yang optimal. Kondisi di atlet village sendiri seperti apa Pak? Ya, kondisi atlet village sebetulnya sangat baik ya, dari semua sisi, semua segi. Dari ya, makanannya cukup bervariasi, kemudian protokol kesehatannya sangat berjalan, dan para atlet saya tanya semuanya tidak ada komplain, walaupun kadang-kadang mereka bilang ya bosan karena makanannya baru diganti setiap 7 hari sekali. Ya, itu juga menjadi motivasi ya Pak ya untuk nantinya meraih medali lagi di ajang Olimpiade Tokyo 2020. Terima kasih Pak Rosan atas waktunya Pak. Terima kasih Mas Andi. Fitri, kembali ke Anda. Ya, Sandi Firdaus, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Tokyo, Jepang.
Pemirsa, akibat pandemi hampir sebagian besar atlet Indonesia tidak mengikuti turnamen internasional dalam 1 tahun terakhir. Akankah hal ini mempengaruhi performa mereka di Olimpiade Tokyo? Telah bergabung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PBSI, Bapak Rioni Manaki, dan legenda bulu tangkis Indonesia sekaligus peraih medali emas pada Olimpiade Barcelona tahun 1992, Mbak Susi Susanti. Selamat malam Pak Rioni dan juga Mbak Susi. Selamat malam, Mbak. Ya. Oke, kita akan mulai dari Pak Rioni terlebih dahulu. Pak, bagaimana sebetulnya kondisi performa dan juga mental para atlet saat ini? Mereka sudah siap bertanding ya, dari setiap hari yang mereka melakukan. Memang dari pagi kita ada lakukan tes saliva itu ya. Setelah itu berangkat dan mereka sudah siap ya, sudah terbiasa dan kondisi mereka kondusif sekarang, siap untuk bertanding. Ada 4 wakil Indonesia yang sudah lolos ke perempat final. Dari penampilan mereka sejauh ini, bagaimana catatan dari Anda? Kalau saya lihat mereka dari kondisi yang pertama itu mereka sehat. Mereka sehat dan latihan mereka persiapan sangat baik. Jadi untuk menghadapi saya kira kita tidak melihat lawan, tapi siapapun yang kita lawan kita harus benar-benar full untuk harus benar-benar siap dan tidak menganggap enteng, itu aja. Oke, kita ke Mbak Susi untuk mendapatkan suasana di Olimpiade. Anda kan memiliki pengalaman berlaga di Olimpiade, bahkan sampai meraih medali emas di Olimpiade. Seberapa besar sebetulnya tekanan dan beban yang harus dihadapi oleh para atlet yang berlaga, terutama untuk cabang olahraga bulu tangkis ini? Ya, betul sekali Mbak, bahwa Olimpiade adalah turnamen tertinggi. Tentunya beban dan tanggung jawab sebagai seorang atlet pastinya sangat besar sekali, karena kesempatan untuk bisa masuk Olimpiade itu tidak mudah. Kita harus melewati babak kualifikasi, bahkan ranking tertinggilah dari satu negara yang diperbolehkan untuk bergabung. Tentunya tekanan dan beban pasti berat, tapi dengan persiapan yang matang, saya yakin bahwa adik-adik akan betul-betul menyiapkan diri dengan baik dan bisa mencapai hasil yang terbaik. Oke. Sebetulnya bagaimana cara para atlet ini bisa mengatasi tekanan itu sendiri? Ya, fokus, disiplin, lalu juga pastinya mempersiapkan diri ya. Sebelum pertandingan tentunya persiapan yang paling utama. Baik persiapan fisik, persiapan mental, persiapan teknik juga, dan tentunya strategi menganalisa lawan. Itu yang paling penting dilakukan oleh atlet-atlet, karena pada saat pertandingan itu berlangsung, tentunya kita harus betul-betul sudah siap. Karena saat terakhir, pada saat di Olimpiade, persaingan sangat ketat, dan siapa yang lebih siap, siapa yang lebih tenang, dan siapa yang lebih dalam performa tertinggi, dialah yang akan memenangkan pertandingan itu. Oke, peak performance dan juga kesiapan mental ya. Berbicara mengenai kesiapan, Pak Rioni, bagaimana kesiapan dari Pravin Melati yang akan berhadapan dengan pasangan nomor 1 dunia dari Tiongkok, Zheng Siwei dan Huang Yaqiong? Ya, tadi saya udah evaluasi dengan Coach Nova ya. Mereka udah berlatih dan tadi persiapan untuk bagaimana menghadapi pemain Cina ini yang memang sangat berat ya. Tapi dari Pravin tadi udah siap, dia benar-benar ingin menunjukkan kayak kemarin ya, nggak bisa bermain dengan loss. Jadi dia bilang katanya ya besok kita coba mati-matian, kalau bisa lolos itu mungkin lebih mudah karena lawan berikutnya, karena ini yang paling berat bagi dia. Jadi tadi dia udah banyak meeting dengan bicara dengan pelatih coachnya bagaimana trik untuk melawan mereka. Itu aja tadi. Artinya selalu ada evaluasi setelah setiap penampilan ataupun pertandingan yang dilakukan ya. Untuk sektor ganda putra ini kan menjadi andalan untuk meraih medali emas dengan menurunkan pasangan nomor 1 dunia dan nomor 2 dunia. Apa evaluasi dari penampilan mereka di fase grup? Karena kita lihat The Minions sempat kalah dari Taipei, sementara The Daddies ini menyapu bersih 3 kemenangan. Tadi kalau saya udah evaluasi dengan pelatih Coach Heri ya, memang untuk yang kemarin-kemarin pertandingan sebelumnya mereka pemanasan sangat baik, masuk ke lapangan dengan siap. Tapi tadi kendala ada
pemanasannya agak kurang tadi. Di Kevin juga mengakui dan dia bilang besok jangan sampai kita lengah. Jadi pemanasan yang paling penting karena kita cuma dapat satu lapangan. Jadi waktu memang kita datang ke tempat bertanding kita harus benar-benar waktunya harus tepat. Jangan sampai kalah di situ deh. Kita belum siap udah masuk di lapangan. Tadi yang evaluasi seperti itu. Oke, baik. Kita ke Mbak Susi. Mbak Susi, ada evaluasi dari setiap permainan ataupun catatan dari setiap pertandingan yang digelar di cabang olahraga bulu tangkis. Untuk Olimpiade kali ini kemudian digelar di situasi yang cukup sulit karena di tengah pandemi, artinya tidak banyak kompetisi internasional yang digelar dalam 1 tahun terakhir ini. Bagaimana ini akan berdampak pada kesiapan mental ataupun performance dari para atlet sendiri? Menurut Anda, Mbak Susi? Ya, betul sekali bahwa situasi saat ini agak berbeda. Mungkin Olimpiade kali ini di Tokyo agak berbeda karena dengan adanya pandemi dan hampir 1 tahun lebih tidak ada pertandingan, khususnya dari bulu tangkis, mungkin dari cabang olahraga lainnya. Otomatis persaingan ya saat ini, kalau mungkin peta kekuatan yang sebelumnya kita sudah tahu bahwa tidak ada ranking, atau mungkin kita bisa melihat bahwa dengan tidak adanya pertandingan kita masih tidak bisa melihat siapa yang mungkin yang lebih unggul. Semua punya kesempatan dan saya rasa siapapun yang nanti bertanding dengan performa terbaik dan dia juga bisa bisa tampil lebih tenang karena mereka adalah musuh bebuyutan ya, hampir semua juga sering ketemu. Tapi dengan tidak adanya pertandingan, tentunya ini juga membuat kita tidak bisa menilai masing-masing penilaian terakhir dari performa atlet-atlet kita maupun atlet-atlet dari luar, seperti itu. Oke. Mbak Susi dan juga Pak Rioni, apakah kemudian Indonesia akan mampu menjaga tradisi medali emas badminton di Olimpiade kali ini? Kita akan membahas mengenai masalah ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, pasangan ganda putri bulu tangkis Indonesia Grecia Poli Apriani Rahayu sukses lolos ke perempat final sebagai juara grup A usai mengalahkan unggulan pertama pasangan Jepang pada laga terakhir penyisihan grup. Bertanding di Musha Sino Forest Sport Plaza Selasa pagi, Grecia Apriani berjumpa dengan pasangan Jepang Yuki Fukushima Sayaka Hirota di laga ketiga grup A. Grecia Apriani sukses unggul tipis di set pertama 24-22, namun tertinggal 13-21 di set kedua. Persaingan ketat di rubber set berakhir dengan kemenangan bagi Indonesia 21-8. Kedua tim berhak lolos ke perempat final di mana Indonesia tampil sebagai juara grup A ganda putri, disusul Jepang di peringkat kedua. Sementara itu ganda putra Kevin Sanjaya Marcus Gideon kalah dari wakil Chinese Taipei Yang Li Qilin Wang. Duet Kevin Marcus dipaksa menyerah 3 set 18-21, 21-15, dan 17-21 yang membuat mereka untuk sementara menjadi runner-up grup A dan tetap memastikan tempat di perempat final. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita ke Mbak Susi. Mbak Susi, sejauh ini ada 4 wakil Indonesia yang lolos ke perempat final. Bagaimana catatan Anda mengenai 4 wakil Indonesia yang ada di perempat final ini? Ya, betul sekali Mbak, bahwa hari ini kita sudah meloloskan 4 ya, Grace Apri, lalu Kevin dan juga Gideon, Hendra Aksan dan juga Praven Melati. Saya melihat bahwa mereka semua punya peluang untuk bisa memenangkan pertandingan, tapi tentunya ya lawan-lawan yang akan dihadapi tentunya untuk besok khususnya Praven dan Melati ya, mereka berhadapan dengan ganda unggulan pertama dari China. Dan ini harus betul-betul Praven Melati harus lebih siap lagi karena
ini adalah lawan yang cukup berat, tapi Praven Melati pernah mengalahkan pasangan China ini di beberapa pertandingan, yaitu kalau tidak salah di Denmark dan juga di Prancis ya, 2019. Tentunya ini menjadi satu modal buat Praven agar dia juga bisa lebih konsisten, lebih fokus, dan tentunya lebih mau bekerja keras lagi, karena besok adalah penentuan untuk mereka untuk bisa lolos ke semifinal. Untuk Grace dan juga Apri, saya tadi melihat permainan yang luar biasa sekali, perjuangan yang pantang menyerah yang diperlihatkan oleh Grace Apri. Ini menjadi modal juga untuk Grace Apri untuk bisa melangkah babak berikutnya dengan tetap konsisten, tetap siap pada saat pertandingan berlangsung cukup ketat. Dan untuk ganda putra, memang kita mempunyai keunggulan, meskipun mungkin Kevin dan juga Gideon tadi kalah dari pasangan Taiwan, tapi saya rasa mungkin di babak berikutnya Kevin dan Gideon akan belajar untuk bisa lebih baik lagi untuk tampil dan performa terbaik. Itu harapan saya. Baik, kita ke Pak Rioni kembali untuk mengevaluasi dari sektor ganda putri sendiri, di mana tadi dikatakan oleh Mbak Susi penampilannya untuk hari ini sangat luar biasa, apalagi Gracia dan juga Apriani ini menang melawan peringkat 1 dunia dari Jepang. Bagaimana catatan dari Pak Rioni sendiri? Ya, kalau saya lihat dari dia main pertama sampai terakhir ini, dia bermain dengan tipe dia ya. Kan cuma karena set kedua aja dia terlalu, karena memang itu faktor lapangan. Kan kita kan di sini lapangan lihat langsung faktor lapangan, jadi set kedua kurang sabar aja. Jadi setelah kembali ke set ketiga, yang selalu pelatihnya Engyan dan saya selalu meeting dengan permainan kamu, jangan sampai mengikuti permainan lawan. Itu yang saya evaluasi ke mereka. Kalau mereka bisa pertahankan itu, saya rasa dengan pemanasan yang baik sebelum masuk di lapangan, pasti dia bisa performan, dia bisa stabil. Mereka bisa bermain seperti itu. Oke, baik Pak Rioni, Indonesia juga punya peluang di sektor tunggal putri dan juga putra. Nah, untuk tunggal putri sendiri, bagaimana Anda menilai peluang dari Gregoria Mariska Tunjung untuk lolos fase grup? Ya, kalau untuk besok, saya yakin dia bisa menanggulangi pemain dari dia dari lawan dari mana di Belgia. Itu ya dari saya lihat penampilan kemarin sama persiapan hari ini, dia udah benar-benar siap. Kita udah lihat tadi dia bermain, evaluasi permainan lawan, dan dia saya rasa bisa lolos ke 16. Oke, Mbak Susi mungkin ada catatan tersendiri mengenai sektor tunggal putri ini. Ya, untuk tunggal putri besok Gregoria akan bermain lagi melawan di grup ya. Saya berharap Georgie bisa bermain dengan tenang dan bisa lolos menjadi juara grup. Jadi harapan saya tentunya ini kesempatan buat Georgie untuk bisa menampilkan performa tertinggi, dan saya harap mungkin dari tunggal putri Georgie juga akan bisa terus lebih baik lagi, karena ya harapan kita hanya di Georgie untuk tunggal putri. Kerja keras, kemampuan Georgie sebetulnya ada, karena beberapa kali dia menyulitkan unggulan-unggulan atau mungkin lawan-lawan di elit dunia, ranking atas dunia. Saya percaya bahwa bila Georgie tenang dan juga dia bisa bermain tampil maksimal, siap capek, saya percaya Georgie bisa memberikan yang terbaik lah untuk prestasi di Olimpiade. Bagaimana dengan peluang dari sektor tunggal putra sendiri Mbak Susi, seperti Jonathan Christie dan juga Anthony Sinisuka Ginting? Ya, saya melihat kalau peluang untuk tunggal putra mungkin lebih besar ya. Saya melihat bahwa Jojo dan Ginting untuk di grup saya rasa mampu untuk bisa lolos. Tapi untuk nanti di babak berikutnya tentu lawan-lawan sudah mulai berat, sudah mulai berimbang, dan itu yang harus menjadi perhatian untuk Jojo Ginting, di mana mereka harus lebih siap lagi, baik performan, baik teknik maupun fisik mereka. Di samping itu juga menganalisa untuk masing-masing mempelajari kelemahan dan kelebihan lawan agar pada saat persiapan menuju pertandingan itu betul-betul siap dan yakin untuk bisa memenangkan pertandingan. Oke, Pak Rioni, kesiapan dari sektor tunggal putra sendiri seperti apa sejauh ini, Pak? Iya, memang kalau tadi ya sampai siang ini mereka saya lihat dari gerakan-gerakan dengan keseriusan mereka itu sangat baik sekali. Jadi pelatihnya pun dengan instruksi untuk bagaimana menghadapi pertandingan besok,
saya yakin sekali untuk besok pasti mereka bisa lolos ke 16 besar. Oke, Pak Rioni, pemerintah sendiri kan memang tidak menargetkan jumlah medali yang harus diraih oleh tim kontingen Indonesia, tapi hanya menargetkan perbaikan peringkat dari Olimpiade Rio 2016 lalu. Untuk bulu tangkis sendiri, apakah siap memperbaiki perolehan medali dari 1 emas, kemudian bisa menambah medali misalnya menjadi 2 emas atau seperti apa? Kalau tradisi satu, tapi kalau saya bisa, kenapa kalau memang peluang-peluang seperti penampilan mereka, seperti Grace dari persiapan mereka, saya harapkan bisa lebih, ya mungkin bisa 2 emas lah. Kalau ya sebanyak mungkin lah sekitar, ya sebanyak mungkin lah. Kalau dari Mbak Susi sendiri seperti apa? Apakah Indonesia ini akan mampu menjaga tradisi emas badminton di Olimpiade atau mungkin bahkan bisa lebih dari itu? Ya, tentunya harapan saya dan masyarakat Indonesia tentunya tradisi emas dari bulu tangkis akan terus berlanjut, dan saya melihat memang tim kita punya peluang untuk itu. Kita sudah mendapatkan 2 medali dari angkat besi. Saya berharap sekali bahwa tim bulu tangkis Indonesia juga akan terus konsisten dan tradisi emas untuk bisa menyumbangkan baik medali emas, perak, dan perunggu bisa tercapai juga. Harapan kita semua, doa kita semua untuk tim Indonesia yang ada di Tokyo. Tapi dilihat dari persiapan, kesiapan, peluang dari waktu pengalaman bertanding seperti itu, bagaimana optimisme Anda sepertinya Mbak Susi? Ya, saya tetap optimis ya bahwa untuk tim bulu tangkis Indonesia khususnya mungkin di ganda putra kita punya peluang cukup besar karena saat ini di perempat final kita sudah meloloskan 2, yaitu Kevin dan Gideon serta Hendra Aksan. Dan secara ranking, secara prestasi juga mereka berdua betul-betul sangat luar biasa. Saya berharap bahwa konsistensi dan juga permainan mereka bisa tetap menjaga yang terbaik agar kita bisa mendapatkan prestasi yang terbaik pula dari mereka. Dan tentunya juga tanpa menyampingkan mungkin sektor-sektor lain, ada mixed double, ganda putri, tunggal putra, dan tunggal putri. Oke, Pak Rioni, dari para atlet sendiri yang sedang mungkin berlaga di Olimpiade saat ini, apa sebetulnya dukungan ataupun support yang diinginkan dari masyarakat Indonesia agar kemudian bisa memompa semangat para atlet untuk bisa meraih gelar juara di Olimpiade Tokyo 2020 ini? Saya harapkan ya paling penting itu doa dari masyarakat, karena kita juga seperti itu, saya katakan tiap hari kita, karena ada pandemi ini, tiap hari kita harus di swab, mulai dari situ ya, sampai ke lapangan, pelatih-pelatih harus kawal mereka terus. Oke, nah itu yang saya harapkan, doa dari masyarakat kita untuk mereka tetap sehat dan bisa. Tapi saya ada koreksi Mbak, dia dari ganda putra itu Kevin Gideon juara grup dan Aksan juga juara grup. Oke. Jadi mereka terpisah satu dan ini. Oke, baik. Jadi Mbak Susi, ya. Oke. Mungkin terakhir ada kemudian kalimat yang bisa membuat semangat para atlet ataupun harapan dari Mbak Susi sendiri seperti apa? Ya, untuk para atlet yang adik-adik atlet yang besok akan bertanding, saya berharap sekali bahwa semangat juang kalian, kerja keras sangat dibutuhkan dalam menghadapi pertandingan. Teruslah berkarya, teruslah berjuang untuk bisa mengharumkan nama Indonesia dan berikan yang terbaik untuk Indonesia. Baik, kita harapkan yang terbaik kepada para atlet yang saat ini sedang berlaga di Olimpiade Tokyo 2020. Semoga khususnya di cabang olahraga bulu tangkis ini bisa menjaga tradisi emas, bahkan mungkin lebih dari 1 emas. Baik, terima kasih Mbak Susi dan juga Pak Rioni telah berbincang bersama kami dalam Prime Talk untuk malam hari ini. Dan pemirsa, perbincangan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Prime Talk. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV